saudaranya yang mungkin yang kita mau gitu. Tanggung jawab dia itu di mana selagi almarhum sakit kan? Karena emang beliau tidak pernah menunggui almarhum, cuman 2 kali datang di saat operasi pertama sama sesudah operasi kedua, itu pun mengantar saudaranya yang jadi tidak ada sama sekali mengumpul almarhum. Sakit parahnya di itu sudah pulang umroh. Ya, Awalnya karena pernah sakit tapi dikuret ya. ya pernah kuret aja itu. Terus Tapi nggak dia masuk tuh suka jadi apa ya, sariawan dari awal tahun 2025 dia suka sakit gitu ya. Katanya sariawan bilangnya. Dia diobatin sembuh, kumat lagi terus gitu sampai akhirnya pas mau umroh dia sakitnya udah sakit banget, tapi dia tetap berangkat umroh. Umroh itu saya, almarhum, terus ya suaminya, terus ibu mertuanya sama saudara dari pihak mereka. Dia ya begitu ya, karena ibu kan belum tahu ada masalah mereka. Mungkin karena menjaga takutnya ibu tahu, jadi mereka seperti baik-baik aja. Tapi di saat umroh juga kayak masing-masing gitu. Suaminya malah sibuk konten-konten gitu kan. Tika lebih banyak sama saya. Terakhir ibu tahu sebelum 3 hari almarhum meninggal, masalah suaminya apa itu nikah lagi. Oh, nikah lagi. Tak ada sama sekali. Bohong. Dua-duanya Tidak tahu. Tika tahu mereka nikah lagi itu bulan Agustus 2025. Dan itu tahunya Ya. bagaimana, Bu? ini ibunya Tika juga belum tahu. Tahunya katanya Tika kan curhat ke temennya. Jadi Tika tahunya tuh Tika dia nikah lagi itu lihat HP-nya suaminya. Nah, Diam-diam. Ya dia 2021 dia nikah. Dan sampai sekarang ini ya. Sampai sekarang ini meninggal. Selama ini kan dia nggak pernah bilang ke ibu ya, karena dia nggak mau ibu banyak pikiran. Paling cerita ke adiknya, dia tuh setelah tahu suaminya itu, saudaranya ke adiknya. Hanya ibu yang nggak tahu sama sekali. Tahunya baru kemarin itu ibu, waktu itu almarhum mau meninggal. Terakhir dia mau operasi ketiga juga, almarhum sudah tidak mau ketemu. Jadi jadi mau operasi ketiga itu ya saya ya almarhum juga kasih tahu mamanya. Tapi almarhum bilang ke mama jangan kasih tahu Mas Haris karena Tika udah nggak mau ketemu. Terakhir ketemu ya waktu operasi pertama itu. Dan itu donor darah juga ya? Ya emang dia mendonorkan darahnya. Tapi kan keluarga semua juga mendonor yang pas sama darahnya. Terus teman-temannya almarhumnya, teman-teman kantornya, teman-teman adiknya pada mendonor. Jadi bukan dia aja yang jadi pendonor. Jaga. Nggak ada Iya. sama sekali. Dia datang menjenguk aja kayaknya ya, kalau bisa dibilang kan dia datang, misalkan besok dia mau operasi. Malamnya tuh dia datang ke rumah sakit, cuman mengambil kunci rumah yang Tika tinggalin. Terus duduk sebentar lah, terus dia pergi pulang ke rumah yang Tika tinggalin itu. Besoknya dia datang juga siang pas operasi Tika. Aku kurang tahu ya kalau itu ya, soalnya saya nggak pernah ngurusin Ya. soal itu. Karena gitu kita kan. emang nggak tahu awalnya gitu ya. Ya kita mah fokusnya Kalau kenapa pertanyaan sih itu. dia nggak tanggung jawab gitu. Sementara dia keluar-keluar membiayai semua pengobatannya kan, padahal almarhum tuh berobat dengan BPJS kantor. Jadi dia tuh tidak mau membiayainya. Jujur dia membiayainya itu saat biopsi, itu pun dia marah-marah dan minta ganti ke almarhum. Itu almarhum yang bilang ke ibu. Ya itu kan untuk menutupi kebusukannya dia kan gitu. Ya saya punya banyak bukti kalau Tika tuh nggak pernah menyetujui perkawinan mereka. Jadi pokoknya Tika tahunnya bulan Agustus 2025. Nah itu kan ibu jauh ya sama Tika rumahnya, jadi kurang tahu. Tapi kalau ditanya Tika, kalau misalkan Tika mau kontrol nggak diantar mama, nggak usah katanya. 24 jam mau Ada si Marcel gitu, selalu bilang gitu kan. Ya, Ya kan dia selalu bilangnya baik-baik aja ke ibu karena dia nggak kalau Tika pengen tuh nggak kelihatan mau kuat di depan cerita. keluarga. Paling ke ibu karena ibu yang menunggu ya. Ibu yang 24 jam di rumah sendiri. Ya, ibu almarhum waktu 3 hari dia meninggal, ya dia tuh tadi peluk gitu kan ya, terus sambil dipijetin gitu. Terus dia tuh bilang ya curhat masalah suaminya nikah lagi dan dia pengen cerai, kalau udah sembuh pengen ngurusin perceraiannya gitu. Terus setelah itu dia bilang katanya, "Mah, tolong ambilin barang-barang Tika di rumah, Tika mau di rumah mama dulu," katanya. Ya segitu Tika. Iya, 3 hari mau meninggal. Nah, tapi kita kan nggak bisa ngeberesin barang-barang.
Ya bilangnya cuma waktu 3 hari mau meninggal itu bilang kalau suaminya punya istri lagi ya, karena Tika tuh nggak mau pernah mau cerita karena nggak mau mamanya kepikiran. Buat aja udah dibuat lagi. Nah, Dari kita nggak niat mau baik nggak harus sih, polisi berarti? duluan. Kita Kalau ada niat baik ya kan yang harus kita. Ya soalnya gini ya, almarhum meninggal tuh pas ada subuh. Nah terus adiknya ini ngasih tahu kalau teteh udah nggak ada. Terus dia bilang saya tuh lagi di Jawa Tengah. Bilang. Tapi dalam jangka waktu 2 jam tiba-tiba udah ada di depan rumah. Mungkin nggak dari Solo ke Bandung 2 jam. Nah otomatis keluarga pada marah kan. Nah kenapa dia nggak ke rumah sakit aja ambil tuh jenazah istrinya beresin administrasi gitu kan? Ternyata dia enggak. Ya semua diberesin sama bibinya, sama adik ibu administrasi meninggalnya di almarhum di rumah. Di rumah Marcel apa di rumah ibu? Rumah ibu. Kenapa nggak di rumah? Ada rumah sakit juga di Bandung dirawat. Datang dia ada di pemakaman aja Sama siapa? Selain Ikut sama nggak ada. dia sendiri. Dia sendiri sama krunya itu datang sama adik. Di pemakaman juga dia nggak sama sekali menemui ibu. Nggak ada. Cuma adiknya yang menemui ibu sambil nangis kalau adiknya. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Terakhir komunikasi ibu kemarin karena ibu cuma menanyakan kenapa pintu rumah diganti kuncinya semua itu aja komunikasi ibu sama dia terakhir. Katanya untuk keamanan. Nggak tahu keamanan apa maksudnya gitu. Apa mungkin takut keluarga Tika ngambilin apa di situ. Itu kan rumah yang tempat Tika ya. Kalau Tika ngambil ya nggak apa-apa mungkin. Dia mau ngambilin barang Tika maksudnya bukan ngambilin apa-apa. Ya, Rumah bersama apa ya, Kurang enggak ya? tahu kayaknya rumah kalau- bersama ya kalau itu saya nggak tahu. Cuman kan ceritanya ya mungkin yang kita mau gitu. Tanggung jawab dia itu di mana selagi almarhum sakit kan? Karena emang beliau tidak pernah menunggui almarhum, cuman 2 kali datang di saat operasi pertama sama sesudah operasi kedua itu pun mengantar saudaranya yang jadi tidak ada sama sekali mengumpul almarhum. Sakit parahnya di itu sudah pulang umroh. Ya, awalnya karena pernah sakit begitu. tapi dikuret ya. Ya pernah kuret aja itu. Terus Tapi nggak dia masuk suka jadi apa ya sariawan dari awal tahun 2025 dia suka sakit gitu ya. Katanya sariawan bilangnya. Dia diobatin sembuh kumat lagi terus gitu sampai akhirnya pas mau umroh dia sakitnya udah sakit banget tapi dia tetap berangkat umroh. Umroh itu saya almarhum terus ya suaminya terus ibu mertuanya sama saudara dari pihak mereka. Lihat ya begitu ya karena ibu kan belum tahu ada masalah mereka. Mungkin karena menjaga takutnya ibu tahu jadi mereka seperti baik-baik aja. Tapi di saat umroh juga kayak masing-masing gitu. Suaminya malah sibuk konten-konten gitu kan. Tika lebih banyak sama saya.